Selamat pagi semuanya, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan, ini adalah hari yang baik, hari yang penuh sukacita, hari yang penuh berkat, hari penyertaan Tuhan yang akan terus kami alami sepanjang hari ini. Dan ini waktunya kami mau mendengar firman Tuhan, singkapkan yang rahasia, sehingga kami semakin mengenal Engkau dan mengenal firman-Mu. Kami menyambut firman-Mu dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Firman Tuhan kita ambil dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dikatakan sekali lagi, rancangan Tuhan itu tidak sama dengan rancangan kita. Jalanmu itu bukan jalannya Tuhan. Bahkan dikatakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yang artinya rancangan Tuhan itu sangat mulia. Selalu berbicara surga ada di atas, kerajaan Allah, Tuhan, tahtanya Tuhan ada di surga. Semua yang baik datangnya dari atas. Jadi kita mulai melihat kalau dikatakan rancangan Tuhan itu seperti langit dan bumi, atau dikatakan seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku. Jalannya Tuhan itu sangat tinggi. Berbicara tentang kesempurnaan, berbicara tentang engkau nggak bisa menjangkau hal yang tinggi. Tuhan itu punya rancangan yang luar biasa. Tetapi seringkali di dalam hidup kita itu percaya bahwa rancangan Tuhan itu sempurna, bahwa rancangan Tuhan itu tinggi, bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan itu sangat sempurna, bahwa Dia tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahkan Tuhan tahu masa depan kita, karena Dia memegang waktu. Dia tahu masa lalu, Dia tahu masa depan, dan Dia bahkan bisa mengubah setiap kutuk menjadi berkat. Nah, tetapi pada kenyataannya, apakah kita benar-benar percaya? Pada waktu kita berdoa, seringkali kita itu mengajukan banyak permohonan untuk Tuhan berkati. Tidak salah dengan hal itu, karena Tuhan juga berfirman bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Maka kamu harus berdoa untuk meminta, maka akan diberikan kepadamu. Tapi kalau kita mau rancangan Tuhan yang sempurna tadi, yang sangat tinggi rancangannya, maka kamu harus tahu cara berdoa yang benar. Kita lebih baik banyak berdoa tentang bahwa aku masuk di dalam rancanganmu yang sempurna. Tuhan, paksakan kehendakmu untuk terjadi dalam hidupku. Tuhan, tarik aku, Tuhan Yesus, ke tempat di mana yang seharusnya aku berada. Tuhan, rekayasa keadaan sehingga aku berjalan tepat pada kehendak-Mu. Sehingga apa yang Kau rancangkan dalam hidupku terjadi. Daripada kita berdoa, Tuhan berkati sekolahku, Tuhan berkati rumahku, Tuhan berkati usahaku, Tuhan tolong, Tuhan Yesus, aku mau punya usaha, buka jalan, Tuhan aku butuh kerja, aku pingin kerja di perusahaan A, buka jalan supaya aku diterima. Semuanya tentang rancangan kita, dan kita mau Tuhan setuju dengan apa yang kita ajukan kepada Tuhan. Kita maju kepada Tuhan dengan berbagai macam proposal, dan kita mau untuk Tuhan setuju. Doa kita intinya adalah maksa Tuhan untuk setuju dengan apa yang kita minta. Memang Alkitab sekali lagi mengajar kita untuk berdoa meminta. Tetapi di atas segala sesuatu, kalau kamu ingin yang terbaik dari Tuhan itu masuk, itu yang terjadi dalam hidupmu, kita perlu mengubah cara doa kita. Karena kita seringkali mengakui bahwa kita ini bodoh, Tuhan lebih pintar. Kita sering mengakui bahwa Tuhan lebih bijaksana, Tuhan lebih tahu yang terbaik daripada kita sendiri. Kita seringkali minta mujizat karena kita tahu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Perhatikan doa yang diajarkan Yesus. Yesus berkata begini, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Di dalam Matius 9 mulai dari ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan itu mau kita memulai doa kita dengan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Yang terjadi adalah kehendakmu di bumi itu seperti di surga, karena kehendak Tuhan adalah di bumi itu seperti di surga. Kamu mengalami surga walaupun kamu ada di bumi. Baru kita berdoa, berikan kepada kami hari ini makanan kami secukupnya dan sebagainya. Tetapi intinya adalah jadilah kehendakmu yang terjadi. Saudara harus tahu bagaimana Musa selama 40 hari, 40 malam berdoa. Dia tidak mengajukan permohonan, tetapi dia lebih banyak berdoa, menantikan Tuhan, apa yang Tuhan ingin dia kerjakan. Dia lebih suka mendengar apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Dia siap mendengar apa yang Tuhan ingin katakan kepada dia. Bukan berarti dia tidak pernah meminta, dia pernah meminta Tuhan, lebih baik aku mati aja lah daripada ngurusin orang-orang pemberontak ini, apakah aku yang melahirkan mereka? Musa juga pernah meminta bahwa lebih baik kau hapus namaku daripada engkau tidak menolong orang Israel. Tetapi lebih banyak doanya adalah menantikan Tuhan, apa yang Tuhan ingin dia kerjakan. Demikian juga dengan Tuhan Yesus, pagi-pagi benar Tuhan Yesus selalu berdoa menghadap kepada Bapaknya, karena dia siap untuk mendengar apa yang Bapaknya ingin dia kerjakan. Sebelum menghadapi salib pun, Yesus berdoa supaya kehendak Bapaknya lah yang jadi, bukan kehendak dia. Karena pada waktu itu, Yesus sempat berdoa kepada Bapaknya, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi di akhir pergumulannya, dia tetap berdoa supaya kehendak Bapaknya lah yang terjadi. Kalau kita ingin rancangan Tuhan di dalam hidup kita terjadi, kalau kita ingin apa yang terbaik yang Tuhan sudah tulis untuk hidup kita nikmati, maka biasakan untuk berdoa, minta supaya Tuhan bawa aku di dalam rencanamu. Tuhan, apa yang kau ingin aku lakukan? Tuhan, apa yang kau ingin aku ubah di dalam hidupku? Tuhan, apa yang kau ingin katakan kepadaku? Tuhan, singkapkan hal-hal yang kotor di dalam diriku untuk aku bisa bertobat. Bawa aku untuk bisa berkenan kepadamu. Tuhan, ajar aku untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, ajar aku untuk dapat menyukakan hatimu. Roh Kudus banyak bicara kepada kami. Tuhan, kalau aku berjalan ke kanan dan ke kiri, luruskan kembali jalanku. Tuhan, jadikan aku tawanan Roh-Mu. Jangan biarkan aku keluar dari jalan-jalan. Kenapa? Karena seringkali tanpa sadar kita merasa lebih bijaksana, lebih pintar dari Tuhan. Itu sebabnya kita lebih suka memberikan proposal, permohonan-permohonan kita kepada Tuhan, bukan mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Aku ingin bekerja ke sana. Kenapa aku nggak diterima-terima ya? Apakah doaku kurang sempurna? Apakah aku kurang beriman? Apakah Tuhan tidak mau mendengar? Karena kadang mungkin Tuhan bukan ingin kamu ke sana. Tuhan hanya ingin kamu mendengarkan Tuhan. Tuhan hanya ingin kamu berdoa, mengucap syukur, dan minta kehendaknya jadi. Supaya Tuhan yang mengatur jalan-jalan. Waktu Yusuf dibuang ke Mesir, dijual oleh saudara-saudaranya, tidak pernah ditulis bahwa dia berdoa, Tuhan tolong supaya aku nggak jadi dijual. Tuhan tolong supaya aku dikembalikan ke rumah orang tuaku. Enggak, yang dia mau itu adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Yang dibutuhkan oleh Yusuf, dibutuhkan oleh Daud, dibutuhkan oleh Musa, hanya satu. Tuhan yang memegang hati, Tuhan yang memegang hidup mereka, supaya mereka nyampe kepada rencana Tuhan. Supaya mereka tidak menjadi murtad, supaya mereka tidak menjadi gagal dan kecewa. Seringkali yang menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita adalah kita sendiri. Waktu Tuhan mau membawa kita kepada rencananya, kita punya rencana sendiri. Kita berbelok dari Tuhan. Kita bayangin otak kita kecil. Kita tidak tahu masa depan. Kita tidak tahu segala sesuatu. Karena kita bukan maha tahu. Tetapi Tuhan adalah tahu segala sesuatu. Dia maha tahu. Dia yang memegang bumi dan langit. Dia yang memegang waktu. Dia tahu apa yang di depan kita. Bahkan dia tahu hati manusia. Dan Tuhan tahu apa yang ditaruhkan di dalam hidup kita. Dia tahu rancangannya atas hidup kita. Itu sebabnya biarlah kita belajar dari Musa, dari Yusuf, dari Daud, dari Abraham. Mereka lebih suka mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang mereka mau.
sehingga Tuhan punya kemerdekaan untuk mengatur jalan hidup mereka, sehingga mereka semuanya berjalan dari mujizat kepada mujizat bersama dengan Tuhan. Setiap hari adalah mujizat. Setiap hari mereka melihat pertolongan. Setiap hari mereka melihat Tuhan dalam hidup mereka. Jadi kita perlu selalu berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi. Dan kita minta jaminan supaya kita bisa tetap setia sampai garis akhir. Jadi inti dari doa kita minta Tuhan untuk membawa kita masuk di dalam kehendaknya yang sempurna. Bukan meminta Tuhan mengikuti kehendak kita. Tulis di chat, kita harus berdoa supaya Tuhan membawa kita kepada kehendaknya yang sempurna. Bukan memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk firman yang telah dibagikan. Engkau punya rancangan yang baik, bahkan sebelum kami lahir di dunia ini. Engkau telah menuliskan rancanganmu di dalam kehidupan kami. Engkau sudah menaruhkan talenta, karunia-karunia. Engkau sudah punya rancangan yang luar biasa dalam hidup kami. Tapi seringkali rancanganmu gagal, oleh karena kami tidak mau taat, karena kami tidak mau memasuki rancanganmu. Karena kami selalu berpikir rancangan kami, ide kami lebih sempurna. Tapi saat ini ampuni kami Tuhan, kami mau mengikuti rancangan-Mu. Karena rancangan-Mu adalah rancangan yang besar, rancangan yang sempurna. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah rancangan-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bawa hidup kami. Dan saat ini hamba-Mu berdoa untuk semua yang hadir pada doa pagi hari ini. Paksakan kehendak-Mu terjadi atas hidup mereka. Ada banyak anak-anak Tuhan di tempat ini yang telah Engkau tetapkan menjadi pengusaha-pengusaha yang berhasil, menjadi hamba-hamba Tuhan yang berhasil, menjadi misionaris yang berhasil, menjadi pemimpin-pemimpin yang berhasil. Bahkan Kau telah menetapkan mereka menjadi orang-orang yang masuk di dalam dunia politik dan berhasil. Tetapi seringkali mereka tidak tahu rancangan. Tapi saat ini kami bersatu hati, kami ikat, kami hancurkan setiap penghalang-penghalang anak-anak Tuhan ini untuk melangkah, untuk berani melangkah bersama Tuhan. Kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah rancangan-Mu atas kehidupan mereka semuanya jadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan channel ini kepada teman-teman kita. Tuhan Yesus memberkati. Selama kau